Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar membuat aplikasi MP3 player dengan bahasa Python dan library PyQt5. Ini adalah contoh aplikasi yang sudah saya buat. Ini adalah aplikasi yang bisa memainkan MP3, file MP3 dengan tampilan gelap seperti ini. Kemudian ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Ada tombol play, tombol ke depan, tombol ke belakang. Kemudian ini ada untuk membuka folder, untuk mengimport lagunya. Kemudian ada stickbar atau slider. Kemudian di bawahnya ada tanda tambah dan kurang untuk volume, dan kotak hitam ini adalah tempat file-file MP3 atau lagu yang akan kita import. Oke, sekarang kita coba mainkan filenya, file MP3-nya. Tekan tombol play. Oke, dia akan memainkan lagu. Oke. Kemudian state dari dari tombolnya berubah, ikonnya menjadi pause. Kalau kita tekan, berubah menjadi play. Oke. Dan musiknya berhenti. Kita bisa langsung memainkan lagu lain dan langsung tekan play. Oke, misalnya lagu ini. Oke. Lagunya tidak bisa lama-lama ya karena takut copyright. Oke. Dan ini adalah lagu Mas Alif Ba Ta. Ada yang kenal Alif Ba Ta? Dewa gitar Indonesia ya. Gitar akustik. Oke, kalian bisa cari di YouTube dan silakan di subscribe ke channel Mas Alif Ba Ta. Oke, sekarang kita akan langsung ke tutorial saja ya. Oke. Oh ya, kalian juga bisa mengikuti tutorial ini dengan menggunakan HP Android dengan aplikasi PyDroid 3. Ya, kalian bisa cari di Play Store. Saya menggunakan PC dengan menggunakan Sublime Text ya. Oke. Untuk PyDroid 3 juga sama, tidak ada beda, codingnya sama dan caranya semuanya sama. Jadi kalian bisa saja menggunakan HP atau bisa menggunakan PC. Oke, untuk modulnya tidak ada yang perlu di download. Tapi kalau kalian belum punya PyQt5 pada Python kalian harus download dulu PyQt5 ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan saja cara mendownload PyQt5 dan langsung menginstallnya. Kalian buka terminal atau command prompt. Kemudian pada terminal kalian ketik pip install PyQt5 ya, pyqt5. Tekan enter. Kemudian dia akan otomatis mendownload dan menginstallnya. Oke, setelah diinstal baru kita bisa memulai coding. Oke. Dan sama juga pada PyDroid 3 untuk HP, kalian mengcoding dengan HP, kalian buka menu ya yang garis 3 di pojok kiri atas, kemudian kalian cari menu PIP, kalian tekan pada PIP itu, kemudian pada search box library name kalian ketik PyQt5 atau pyqt5, kemudian tekan tombol install. Oke, selesai menginstall, kalian bisa langsung buka file baru dan mengcoding. Oke, sekarang kita buat file baru. Oke, kemudian kita simpan filenya dalam format VY, misalnya namanya mp3 player tutorial, jangan lupa titik .py ujungnya. Oke, kemudian simpan. Oke. Nah, kemudian pertama kita akan mengimport modul sys, import sys, kemudian kita import OS, kemudian from pyqt5.qt widget, import tanda bintang from pyqt5.qt GUI,
import tanda bintang from pyqt5.qtcore, import tanda bintang. Kemudian kita juga akan mengimport from pyqt5.qtcore, import q multimedia. Oke. Sorry, di sini bukan qtcore, qt multimedia. Oke, import q media content. Oke, koma, kemudian q media player. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas. Kita beri nama mp3 player. Oke, mp3 player. Kemudian dalam kurungnya kita akan melakukan subclass kepada qwidget. Ketik dev init self, kemudian super titik init. Oke, kemudian kita akan membuat fungsi init UI self. Kemudian di dalam init UI ini kita akan membuat sebuah layout pertama kali ya, yaitu layout vertikal. Kita sebut dengan vertical box ya. Kemudian QB box layout seperti itu. Oke. Kemudian di atasnya kita masukkan nama fungsinya, yaitu self.init UI. Oke. Kemudian kita set layout VB. Oke. Vertical box. Oke, kita sudah punya layout. Selanjutnya kita akan membuat sebuah label, yaitu label yang seperti ini ya. Label mp3 player yang besar ini. Oke, kita akan membuat seperti itu. Kita beri nama variabelnya label sama dengan qlabel. Kemudian di dalamnya kita ketik mp3 player yang boleh kita masukkan tahun 2021. Oke. Kemudian labelnya kita masukkan ke dalam vertical box dot add widget itu self.label. Oke. Kemudian kita buat fungsi main. Oke, setelah fungsi main, di dalam fungsi main ini kita buat ini up sama dengan q application. Di dalam kurungnya kita ketik sys.argv. Oke. Selanjutnya GUI sama dengan mp3 yang ini ya, kelas mp3 player. Kita beri tanda kurung. Kemudian GUI.show. Oke, kemudian di bawahnya kita ketik sys.exit. Di dalam kurungnya ketik up.exec. Oke. Kalau ini kita jalankan, kita lihat hasilnya. Belum bisa dijalankan karena kita belum membuat instan dari kelasnya ya. If ya instannya sudah ini up ini GUI ini adalah instan dari kelasnya. Kemudian untuk menjalankan, kita jalankan fungsi mainnya di sini. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah ada. Oke.
Ini kita akan mengatur ukuran dari font ini, ukuran font dari label, kemudian labelnya kita letakkan di tengah ya. Oke. Kita kembali ke atas ke label. Pertama kita letakkan di tengah. Kita coba ini. Berarti yang di tengah itu adalah VB ya. Kita coba. Save dot, bukan save tapi VB dot set alignment qt dot align center. Dan kita lihat dulu. Ya, sekarang tagnya sudah berada di tengah. Oke. Kemudian kita akan mengatur fontnya. Untuk font kita ke sini, save dot label dot set font. Dalam kurungnya kita ketik Q font. Kita beri nama hurufnya, misalnya Calibri, ukurannya 20 ya. Lihat hasilnya. Ya, itu dia. Oke. MP3 player 2021 itu adalah labelnya. Selanjutnya di bawah label kita punya 3 buah tombol. Oke. 3 buah tombol yaitu tombol ke belakang, tombol play, dan tombol ke depan. Dan ketiga tombol tersebut akan kita masukkan ke dalam layout, yaitu layout horizontal ya. Dia akan tersusun secara horizontal. Pertama kita buat dulu layoutnya. Horizontal box sama dengan QB box layout, bukan B tapi H ya. QH box layout, layout H box yaitu HB itu kita masukkan ke dalam layout vertical box atau VB. VB dot add layout HB. Oke, di dalam layout HB itu kita akan membuat 3 buah tombol. Oke, yang pertama kita buat tombol ke belakang ya. Save dot backward sama dengan Q push button. Oke, nanti kita akan membuat icon di dalam tombol tersebut. Tapi untuk sementara kita buat saja teksnya seperti itu ya. Sebelum kita ganti menjadi icon. Kemudian kita masukkan ke dalam HB. HB titik add widget save dot backward. Mungkin kita tambah saja button ya. Backward button BTN. Oke. Biar jelas maksudnya. BTN. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah ada tombol backward. Sini, kemudian kita tambah lagi tombol yang kedua yaitu tombol play ya. Save dot play button sama dengan Q push button. Kita beri teksnya play. Oke. Dan hb.add widget save dot play button. Oke. Kita lihat hasilnya. Ya, sudah ada 2 tombol ke belakang dan tombol play. Oke. Kemudian satu tombol lagi yaitu tombol ke depan. Save dot forward button sama dengan Q push button. Teksnya kita buat seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam HB. Save dot forward button. Oke. Dan kita lihat hasilnya. Ya, ini sudah ada 3 tombol ya. Tapi
letaknya bukan di center. Ya, tombolnya di center. Oke. Tapi teksnya bukan di center ya. Oke. Sudah di center tapi masih kurang. Iya, ini juga kita set center labelnya. Label, sekarang kita set center. Save.label. Set alignment qt.align center. Oke, itu baru pas. Ya, ini dia baru pas ya. Oke. Oke, selanjutnya apa lagi? Kita sudah punya tombol. Oke, di bawahnya kita akan membuat tombol untuk membuka folder, untuk membuka file. Oke. Dan juga kita akan setelah folder itu kita akan meletakkan sebuah slider ya. Oke, sekarang kita buat dulu layout. Misalnya HB2. Oke, kita beri nama HB2 sama dengan hbox layout. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam vertical layout. vb.add_layout hb2. Oke, di dalam hb2 itu kita akan buat yang pertama adalah tombol folder ya. Kita buat self.open file button. Oke, sama dengan push button. Untuk sekarang kita beri saja teksnya open ya. Nanti kita akan ganti menjadi jadi icon, oke? Icon folder. Kemudian kita masukkan ke dalam hb2.add widget save.open file button. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah ada tombol open. Kemudian setelah tombol open itu kita akan membuat slider save.slider sama dengan qSlider. Oke, slidernya kita masukkan ke dalam hb2.add widget save.slider. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ini sudah ada slidernya, tapi slidernya orientasinya vertikal ya. Kita ingin slider yang horizontal seperti contoh tadi ya. Oke, untuk mengubah slider menjadi horizontal di sini pada dalam kurung ini kita ketik qt.horizontal. Oke. Kita lihat ya, ini sudah horizontal. Oke. Oke, ini sudah mirip seperti aplikasi contoh tadi. Oke, kemudian kita sudah punya ini, kita akan di bawahnya membuat sebuah kotak ya, dimana kita bisa mengimport lagu atau musik-musik yang akan kita mainkan. Kita akan membuat song list save.songlist sama dengan qlist widget. Oke, qlist widget, kemudian kita masukkan qlist widget ke dalam vertical box, add widget, save.songlist. Kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah mirip sekali dengan yang tadi ya. Dengan aplikasi tadi. Oke. Ini. Selanjutnya kita akan membuat tombol di bawah ini ya. Itu tombol untuk volume, tombol tanda kurang dan tanda tambah untuk volume, oke. Untuk meletakkan tombol di bawahnya, di posisi paling bawah ini, kita akan menaruh toolbar di bawahnya ya,
Pertama kita akan membuat toolbar dulu. Untuk membuat toolbar, kita buat variabel save.toolbar sama dengan q toolbar. Oke. Kemudian toolbarnya kita masukkan ke dalam vertical box vv.add widget, yaitu save.toolbar. Oke, kalau kita jalankan ini, kita lihat ini sudah agak lebih tebal di bawah spasinya ya. Yang tadi masih belum ada spasi, sekarang sudah ada agak tebal. Itu adalah tombol bar ya, tombol toolbar. Kita bisa menaruh icon-icon atau tool-tool di area toolbar ini. Oke, kita pertama akan masukkan tombol open. Jadi ada dua tombol open filenya ya, biar untuk mempermudah kita membuka filenya. Oke, pertama kita buat kita akan buat qaction save.open file action sama dengan qaction. Oke, beri nama open. Oke, nanti kita akan menggantikan teks open itu menjadi icon. Jadi untuk sementara teks saja dulu. Save.open file action sama dengan qaction and open. Oke. Kemudian save.toolbar.add action, yaitu save.open file action. Oke, kita bisa lihat ya, ini sudah ada ini. Ini bukan button ya, tapi ini action ya. Kalau button bentuknya seperti ini. Ini bentuknya action. Ini adalah action ya, datar saja seperti itu. Oke. Setelahnya kita akan membuat tanda plus, tanda minus, dan tanda plus. Save.volume down sama dengan qaction. Kemudian kita beri tanda kurang. Save.toolbar.add action save.volume down. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini sudah ada tanda kurang tapi masih kecil sekali. Nanti kita akan atur semua fontnya ya. Kita sesuaikan ukuran fontnya. Oke. Selanjutnya save.volume up lagi ya. Volume down sudah. Save.volume up sama dengan qaction. Kemudian tanda tambah save.toolbar.add action save.volume up. Oke. Oke, jadi kita sudah selesai membuat kerangka dasar GUI-nya. Oke. Selanjutnya kita akan memberi style pada ini. Kita atur dulu fontnya ya, biar terlihat lebih jelas. Untuk font, kita pergi ke atas lagi. Di sini kita buat font. Oke. Font sama dengan qfont. Calibri ukurannya 14. Oke, misalnya 14. Kemudian tombol ini kita atur fontnya. Save.open file button.set font. Kemudian kita masukkan font di dalamnya.
Oke, itu tombol apa itu ya? Tombol open. Oke, udah terlihat besar. Itu. Oke. Kemudian mungkin ini seharusnya di atas kita taruh ya. Oke, kita ke atas. Oke, di atas itu. Kemudian kita atur semua font untuk tombolnya ya. Save.backward button.setFont font sama juga yang di bawahnya kita atur lagi fontnya. Save.forward button.setFont font. Kemudian ini bukan forward ya, ini play button. Oke, yang di bawahnya ini baru save.forward button.setFont. Oke, kita lihat hasilnya ya, itu sudah terlihat besar. Oke, jadi sudah jelas. Ini tombol open tapi belum ada fungsinya. Untuk tombol-tombolnya, slidernya belum ada fungsi. Oke, selanjutnya kita atur lagi font yang di bawah ini ya. Kita pergi ke toolbar, di mana tadi toolbarnya di sini. Yang pertama yaitu volume down atau open filenya ini. Save.open file action.setFont font. Oke, ini sudah tidak besar. Kemudian yang ini save.volumedown.setFont font. Yang ini juga save.volumeup.setFont font. Oke. Oke, ini sudah terlihat lebih jelas. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur ukurannya, ukuran dari window-nya. Kita pergi ke GUI. Sini kita ketik GUI.set geometry. Posisi X-nya misalnya berapa? 300, Y 300. Kemudian panjangnya 600, tingginya berapa? Misalnya 700. Kita lihat. Ini dia. Oke, mungkin sudah agak pas itu. Ini kita kurangi menjadi 200. Oke. Kemudian ini kita tambah menjadi 400. Atau 500. 600. Oke. Sudah pas ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi ya. Sebentar.